Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Milasari dengan NIM 200509740443. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi eh, algoritma KNN pada aplikasi Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi menggunakan algoritma KNN pada aplikasi Python merupakan penerapan dari data mining yang merupakan dosen pengampunya dari Ibu Dr. Yuni Yamasari Eskom Mkom. Klasifikasi merupakan algoritma data dengan target atau kelas atau label berupa nilai kategorikal atau nominal. Contoh, apabila target atau kelas atau label adalah pendapatan, maka bisa digunakan nilai nominal atau kategorikal. Sebagai berikut, misalnya pendapatan besar, pendapatan menengah, dan pendapatan kecil. Contoh lainnya adalah rekomendasi kontak lens, apakah menggunakan jenis soft, hard, atau non, atau nilai kategorikal atau nominal. Kemudian algoritma klasifikasi yang bisa digunakan adalah Next-Bayes, K-nearest-neighbor, C45, ID3, CART, dan Linear Discriminant Analysis, dan lainnya. Baik. Nearest neighbor. Nearest neighbor merupakan pendekatan untuk mencari kasus lama, yaitu berdasarkan pada percocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Nearest neighbor merupakan salah satu metode untuk mengambil keputusan menggunakan pembelajaran terawasi, di mana hasil dari data masukan yang baru diklasifikasi berdasarkan terdekat dalam data nilai. Misalnya, untuk mencari solusi terhadap pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien lama, dengan menghitung kedekatan kasus baru dengan semua kasus pasien lama. Kasus pasien lama dengan kedekatan terbesarlah yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus pasien baru. Nah, seperti gambar di samping itu, kita lihat. Nah, untuk yang hijau itu bentuk lingkaran itu kan belum diketahui. Dia itu ikut label yang persegi atau segitiga. Nah, caranya adalah kita bandingkan dalam satu lingkaran tersebut, dalam satu lingkup lingkaran tersebut, antara segitiga dan persegi itu perbandingannya besar mana. Jadi kalau antara persegi dan segitiga itu adalah 2:1, segitiga adalah 2, sedangkan yang persegi adalah 1, maka label hijau akan berubah menjadi segitiga karena nilai perbandingannya besar segitiga daripada persegi. Sedangkan kalau nanti lingkup lingkaran yang besar itu, jadi K-nya 5, maka yang biru 3, yang segitiga merah itu 2, maka perbandingannya adalah 3:2, maka untuk label yang belum diketahui itu akan masuk pada label yang persegi. Nah, berikut ilustrasi kedekatan kasus. Untuk menghitung KNN-nya, sebelumnya kita hitung kedekatannya. Yang baru itu nanti akan masuk ke termasuk kategori A atau kategori B, yaitu dengan menghitung kedekatannya, misal jarak dari label yang baru ke
label B itu D2, kemudian label yang baru dengan label yang A adalah D1, maka setelah kita hitung kedekatannya, lebih dekat yang mana? Pada gambar tuh lebih dekat yang B, maka kita dapat memprediksi data baru dari data lama, yaitu data B. Nah, KNN jika diberikan titik query akan ditemukan sejumlah K objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek. Algoritma K-nearest-neighbor atau KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, jika K3, nah di K3 ini maksudnya adalah pada lingkaran ini terdapat 3 label, yaitu 1 persegi dan 2 segitiga, maka lingkaran hijau atau yang belum ada labelnya ini akan masuk dalam kategori segitiga merah karena perbandingannya lebih besar daripada yang persegi biru. Kemudian jika K5 itu maksudnya pada lingkaran yang besar, lingkup lingkaran yang besar ini, ya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, maka lingkaran hijau akan masuk dalam kategori segi 4 biru. Nah, untuk mengukur jaraknya, dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance. Terdapat rumusnya, kemudian di mana D, X, Y adalah jarak skala dari dua buah vektor data X dan Y yang berupa matrik berukuran D dimensi. Macam-macam jarak yang bisa digunakan, yaitu jarak Euclidean, Manhattan atau City Block, kemudian Minkowski, kemudian Mahalanobis. Nah, yang sering digunakan itu jarak Euclidean. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari KNN. Yang pertama, simple. Yang kedua, efektif jika datanya besar. Kemudian yang ketiga ada intuitif. Yang keempat ada performa yang cukup baik. Kemudian juga tahan terhadap data training yang noisy. Selain kelebihannya juga ada kekurangannya, yaitu waktu komputasi tinggi jika data latih besar. Disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Kemudian sangat sensitif dengan ciri atau data yang redundansi atau tidak relevan. Tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Nah, algoritma KNN mampu menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat, misalnya 3, 5, dan seterusnya berdasarkan labelnya. Kemudian menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Mengurutkan data secara ascending, yaitu dari yang terdekat ke yang terjauh. Mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi nearest-neighbor berdasarkan nilai K. Dengan menggunakan kategori nearest-neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Selanjutnya kita implementasikan klasifikasi dengan Python. Di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, sebelumnya saya sudah membuat dataset. Saya namakan dengan knn.cfv. Baik, sebelumnya kita konekkan dulu. Nah, kalau udah connect seperti ini. Nah, yang pertama kita import nanti ASNP ini, kita import library-nya dengan menuliskan import nanti ASNP yang merupakan komputasi dari matriks. Kemudian kita ketikkan import
matplotlib.pyplot ASPLT untuk dapat menampilkan gambar grafik atau plotnya. Kemudian ada import pandas ASPD ini bertujuan analisis data file berupa CSV yang telah kita buat. Kita jalankan dulu. Baik, tidak ada error. Kemudian yang kedua, kita masukkan atau kita panggil datasetnya yang telah kita buat sebelumnya. Kita ketikkan dataset.pd sama dengan pd.read_csv. Kita masukkan nama file yang telah kita buat tadi. Oh, ini error dikarenakan maaf, belum saya share screen. Oke, yang pertama tadi sudah. Nah, yang ini untuk mengatasi pemanggilan data yang error, kita harus upload terlebih dahulu filenya. Nah, oke, kita buat filenya. Yang telah kita buat, kita upload dulu. Nah, udah kita upload ya ke NNDCSV. Coba kita jalankan. Oke, tidak ada error karena sudah diupload. Selanjutnya, kita ketikkan dataset.get untuk melihat 5 data teratas dari dataset yang telah kita buat. Nah, ini terdapat 5 data. Nah, nanti datanya terdapat pengguna ID, gender, jenis kelamin, umur, kemudian estimasi gaji, kemudian pembelian. Kalau dia beli, dia akan bernilai 1, kalau tidak, maka dia akan bernilai 0. Nah, selanjutnya kita buat variabel X dan Y untuk membagi data ke X dan Y, yaitu kita ketikkan X dataset.ilog. Nah, ilog ini itu berfungsi untuk menentukan lokasi baris dan kolomnya. Jadi ini barisnya kita tuliskan, kita masukkan semua baris. Kemudian kita pilih kolom 2 dan 3 saja dengan nilainya. Nah, begitu juga ini kita pilih kolom yang pertama. Kita jalankan dulu. Oke, tidak ada error. Kemudian kita cetak atau print dari data set miliknya X. Nah, kurang lebih ada 400 data. Kemudian kita print datanya ya. Nah, ini yang merupakan purkisnya tadi. Nah, ini tuh berisi umur sama estimasi gaji. Selanjutnya, untuk membagi data training dan data testingnya, kita ketikkan, kita masukkan from sklearn web model selection. Nah, ini train test splitnya ini berfungsi untuk membagi data training dan data testing. Pada Xtrain ini membuat validasi 4 variabel baru dengan titik tampung data mining dan data testing. Kemudian untuk tes size-nya ini kita ambil 0,25 karena kan kita ambil 25% untuk testingnya. Sehingga sisanya kita buat untuk training. Jadi
kan ada 400 data. Kita ambil 25%-nya, maka nanti datanya tinggal 100 untuk masuk data testing, dan sisanya 300 untuk masuk data training. Kemudian kita jalankan, tidak ada error. Selanjutnya kita tampilkan data trainingnya. Karena data trainingnya tadi ada 300, nah jumlahnya, kita tampilkan jumlahnya dulu. Nah, ada 400 data, kemudian data trainingnya harusnya 300. Nah, untuk data testingnya sisanya 100, ya. Kemudian sama untuk banyak, totalnya 400, ya. Nah, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita scaling pada data print X menggunakan standar scalar, karena pada data print X yang tadi skalanya masih terpaut jauh. Nah, yang ini 52 dan 36 dengan 6000 kan skalanya masih jauh. Jadi kita buat skalanya lebih sederhana. Kita panggil SC-nya standard scalar. Kita panggil scalarnya. Kemudian kita mulai proses scaling dengan masukkan sintaks training SC underscore transform extract ini, kemudian juga express. Nah, tidak ada error. Selanjutnya kita print data trainingnya. Nah, ini skalanya sudah hampir mendekati, tidak berjarak terlalu jauh. Nah, untuk testingnya juga sama. Untuk print extract tadi itu print hasil scaling antara variabel umur terhadap estimasi gaji. Selanjutnya kita panggil fungsi dari KNN untuk melakukan proses klasifikasi dengan menggunakan modeling KNN. Dan menuliskan skala Neckburst import Neckburst classifier. Untuk Neckburst classifier ini merupakan function, kemudian Neckburst sama dengan 5, kita menentukan nilai K-nya atau tetangga terdekat. Nah, kita panggil classifiernya, kemudian fit extract dan ytrain ini kita lakukan klasifikasi menggunakan extract dan ytrain. Nah, ini sudah tidak ada error. Kita metriknya menggunakan pada umumnya Minkowski. Kemudian selanjutnya kita prediksi labelnya. Kita buat variabel baru y underscore pred. Kemudian X-test-nya label yang akan diprediksi. Tidak ada error. Selanjutnya kita hitung evaluasi atau validasi menggunakan confusion matrix. Kita buat variabel baru CM, confusion matrix. Kita kita panggil yang data yang akan dibandingkan, yaitu y-test dan y-prediksi tadi. Kemudian kita print. Nah, berikut hasil prediksi matriknya. Terdapat 64 data yang benar, kemudian ada 29 data yang salah. Maka nilai akurasinya yaitu 64 ditambah 29. Kemudian
dibagi seluruh datanya ini ada 400, kemudian dikali dengan 100%. Sehingga nanti hasilnya adalah 93% dapat digolongkan terhadap akurasi yang sudah bagus. Kemudian selanjutnya kita melihat visualisasi gambar data trainingnya, yaitu memasukkan data trainingnya dengan X train dan Y train. Kita buat variabel baru X set dan Y set. Kemudian kita membagi data training dan data testing, kita masukkan X1 dan X2 dengan buat range atau jaraknya kita mulai dari kita semua masukkan semuanya, kemudian kita berhenti pada rank akhir dengan maksimal +1. Begitu juga dengan X2-nya, kita masukkan yang sama. Nah, kemudian untuk buat warna pada areanya, kita masukkan program X1, kita masukkan plt.counter F, X1, X2 di classifier, kemudian diprediksi. Nah, untuk alfanya kita isi 0,75. Nah, gamutnya ini warnanya kita pilih merah dan biru. Selanjutnya, pada PLT Xlim X1 min X2 max ini, saya buat rank umur pada garis X. Dan jadi garis X itu saya buat umur. Kemudian untuk healingnya ini kita buat rank gaji pada garis Y. Kemudian kita enumerasi dengan agar tidak kembar, kita masukkan np.unit. Nah, untuk melakukan enumerasi perulangan for I dan J ini, kemudian kita scatter. Nah, selanjutnya kita buat judul. Kita buat judulnya klasifikasi data dengan KNN pada data training. Nah, X labelnya tadi kita buat umur, kemudian Y labelnya kita buat estimasi gaji. Kita masukkan plt.legend untuk menampilkan, kemudian untuk plt.show-nya itu untuk menampilkan gambar. Saya jalankan. Ya, agak sedikit lama. Nah, seperti berikut gambarnya. Ini garis X-nya tadi sesuai dengan apa yang kita perintahkan, yaitu estimasi gaji. Kemudian pada ordinat Y kita buat estimasi umur. Kita buat garis Y itu label umur. Nah, selanjutnya untuk data testingnya, karena tadi kita udah buat data training, selanjutnya kita buat data testing. Kodenya hampir sama, hanya merubah X-test dan Y-testnya, karena ini data testing. Kita visualisasi data kedua, data testingnya kita rubah pada X-test dan Y-testnya. Kemudian kita rubah juga pada judulnya, klasifikasi data dengan KNN menggunakan data testing. Nah, sebentar, ini ada masalah.
Sudah tampil. Terdapat perbedaan antara data training dan data testing. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penerapan data mining menggunakan algoritma KNN. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.